بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Para thalabatul ilm yang saya banggakan, yang saya muliakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah berada di atas jalannya. Pada pertemuan kita kali ini, nabda bil mubasyarah, kita langsung akan mulai. Kita akan membahas tentang ilmu sirah, biografi daripada manusia termulia, manusia yang paling Allah cintai, manusia yang menjadi qudwah, suri toladan, manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak sah amal ibadah melainkan contoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus siapapun yang menghendaki kebaikan, menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh jiwa dan raganya. Bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min kulli nafsi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dari apapun. Tidaklah sempurna iman seorang sampai aku lebih ia cintai, kata Rasulullah, dari apapun, dari anaknya, dari bapaknya, dari dirinya, dan dari manusia seluruhnya. Lalu bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara orangnya sudah tiada? Maka ketika ada pepatah mengatakan witing tresno jalaran saking kulino, itu cinta itu dimulai dari kebiasaan. Witing tresno jalaran saking kulino. Ini pepatah ya. Kecintaan itu akan tumbuh dari kebiasaan kita meniru
ucapannya, meniru perbuatannya, kemudian membaca sejarahnya, biografinya, maka seperti pepatah lain mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka mempelajari sirah nabawiyah, yaitu untuk mengenal Rasulullah SAW, untuk kemudian tumbuh di hati kita benih-benih cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan ini sangat penting. Bagaimana sering saya ulang-ulang, para salaf dahulu mengajarkan putra-putra mereka atau mempelajari mereka semua para salaf, kunna nu'allamu siratan nabawiyah kama nu'allamu suratal minal Qur'an. Kami dahulu diajari sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah SAW, sebagaimana kami diajarkan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Baik, kita langsung masuk pembahasan. Ada yang masih ingat pembahasan kemarin apa? Sudah sampai mana pembahasannya kemarin? Ada yang masih ingat? Sifat Rasulullah sudah ya kemarin. Terakhir pembahasan tentang sifat Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah bagaimana? Sudah dibahas. Dan kita akan membahas tentang bagaimana wahyu itu turun, permulaannya bagaimana, kerasulan Rasulullah SAW dimulai. Kita akan bicara sedikit tentang yang sering para ulama membawakan cerita tentang Salman Al-Farisi. Bagaimana dia mencari kebenaran. Sekilas untuk mukadimah pembahasan ini, Salman Al-Farisi mencari hakikat kebenaran, mencari hakikat Islam, yang mana beliau tinggal di daerah Persia. Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia ini, masuk Islam belakangan, namun termasuk kibarus sahabat. Ia di tengah-tengah kaum kufar, penyembah api, penganut agama Majusi di Persia. Singkat cerita, Salman Al-Farisi ini ditugaskan oleh ayahnya untuk melihat kebun, karena ayahnya memiliki kebun yang sangat luas sekali. Di tengah jalan dia melihat kanisah, gereja. Di situ ramai orang beribadah dengan khusyuk. Maka terkesima Salman Al-Farisi. Ia melihat di kampung halamannya orang beribadah tidak seperti itu. Beribadah itu pasti diiringi dengan musik, diiringi dengan ritual-ritual paganisme. Maka begitu melihat orang khusyuk di dalam kanisah, maka ia heran. Sekalipun heran dan rasa ingin tahunya tinggi, maka ia bertanya, agama apa ini? Maka disebutkan ini agama Nasrani. Setelah pulang ke rumahnya, ia bicara kepada ayahnya bahwa ada agama yang lebih baik dari agama kita. Beribadahnya khusyuk. Tidak ada musik, tidak ada persembahan-persembahan. Kata ayahnya, agama kita tetap lebih baik.
Tidak ada agama yang lebih baik dari agama yang kita anut selama ini. Namun Salman muda ini tidak percaya, dan ia lihat sendiri bahwa agama yang dia lihat ketika itu lebih baik, lebih mensucikan Rabb pencipta alam. Demi melihat seperti itu, bapaknya khawatir, maka dipasung Salman Al-Farisi di rantai, dibelenggu dengan besi. Pada suatu hari, belenggu ia bisa lepaskan. Bagaimana kuatnya Salman? Belenggu besi bisa ia lepaskan. Maka ia bertanya kepada jamaah kanisah tersebut, berasal dari manakah agama yang seperti ini? Maka disebutkan berasal dari negeri Syam. Maka dengan daya dan upaya yang ada, Salman Al-Farisi mendatangi negeri Syam. Antum sekalian bisa lihat jarak antara Persia dengan negeri Syam. Sangat jauh. Setibanya di negeri Syam, maka ia menetap di sebuah kanisah terbesar di negeri itu. Di situ ada seorang pendeta yang dituakan yang mengajar di situ. Maka Salman Al-Farisi minta izin untuk mulazamah, untuk berkhidmat, menjadi pelayan di situ sekaligus belajar ilmu agama. Namun ternyata pendeta yang ia ikuti, yang ia takzimi, ternyata orang yang buruk, memerintahkan untuk bersedekah, namun sedekahnya tidak diberikan kepada fakir miskin, tidak diberikan kepada anak yatim, melainkan disembunyikan untuk dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya orang ini pun meninggal. Maka Salman Al-Farisi mengatakan bahwa pendeta ini jelek. Maka penduduk setempat mengingkari Salman. Bagaimana engkau mengatakan pendeta ini jelek, padahal ini pendeta senior? Maka Salman Al-Farisi menunjukkan tempat gudang hartanya. Ada sekian gentong yang berisi emas, perak yang sedianya diinfakkan kepada fakir miskin, rupanya ia simpan sendiri. Akhirnya penduduk tersebut murka dan disalib ini bangkainya pendeta tadi. Maka didatangkan seorang pendeta pengganti, dan ini merupakan sisa-sisa daripada ahlul kitab yang masih berpegang teguh terhadap agama, tidak berbuat bid'ah di dalam agama, masih murni. Dan ini yang saya garis bawahi, bahwa orang yang manhajnya lurus, orang yang memegang agama yang murni, yang belum terkontaminasi dengan bid'ah, khurafat dan lain-lainnya, terlihat dari akhlak dan perbuatan. Maka pendeta yang kedua ini sangat beda dengan pendeta yang pertama. Ia meninggalkan dunia, ia tidak berkait erat dengan dunia, ia berkaitan erat dengan ubudiyah, penyembahan kepada Allah. Salat 5 waktunya terjaga. Ya, kalau zaman Islam, mungkin kalau ini bukan salat 5 waktu ya. Pokoknya ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat khusyuk dan terpelihara. Seolah-olah akhirat berada di depan mata. Maka Salman pun jatuh cinta terhadap orang ini. Dan ia belajar banyak dari pendeta ini. Ketika tiba datang waktunya maradul maut, sakit yang menjelang ajal, maka Salman Al-Farisi minta diberikan wasiat terhadap siapa ia akan mengabdikan diri, belajar. Apakah masih ada orang yang berpegang teguh terhadap agamanya sebagaimana
pendeta ini. Maka pendeta ini menasihatkan ada satu orang. Berarti tidak banyak. Tidak banyak orang yang masih memiliki agama samawi, agamanya para rasul, agama tauhid. Tidak banyak. Kata pendeta tadi adanya di daerah Mosul. Coba engkau temuin orangnya di Mosul begini dan begini. Maka ditemui. Ketika sampai di Mosul, ternyata ia dapati seorang pendeta yang tidak jauh beda dengan kawannya yang ada di Syam. Cara ibadahnya, muamalahnya, manhajnya sama. Maka kita dapati sekarang orang yang manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, salafun saleh, itu memiliki prinsip, memiliki ciri khas orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Sama persis, yang ada di Mosul ini sama dengan yang ada di Syam, persis. Maka Salman pun mengabdikan diri. Ketika datang maradul maut, Salman Al-Farisi minta wasiat kepada siapa? Maka diwasiatkan ada seorang pendeta yang persis seperti saya manhajnya, yaitu di Nasibin. Maka Salman Al-Farisi pergi ke sana, ke Nasibin. Pun sama, manhajnya, kehidupannya, cara beragamanya sama. Orang enggak silau dengan dunia, orang yang enggak silau dengan hawa nafsu. Yang dinasibin pun sama. Maka ketika Salman Al-Farisi mengabdikan diri di situ, pendeta yang dinasibin pun meninggal. Sebelum meninggal, Salman minta wasiat, kepada siapa lagi aku belajar, aku mengabdikan diri. Maka yang dinasibin itu mewasiatkan ada seorang pendeta yang persis manhajnya seperti aku beragama, yaitu seorang pendeta yang di Amuria, daerah Amuria. Jauh ke sana sampai pada akhirnya hampir kembali lagi ke negeri Syam. Di Amuria pun ia mendapati seorang pendeta yang manhajnya sama seperti yang ada di Nasibin, yang ada di Mosul, yang ada di Syam, persis. Maka ketika maradul maut, Salman Al-Farisi meminta nasihat, meminta wasiat kepada siapa lagi aku mengabdi dan beragama. Maka yang di Amuria ini terdiam karena sudah tidak ada lagi. Bagi min ahlil kitab, sisa-sisa dari ahlil kitab yang masih lurus agamanya, sudah enggak ada lagi. Namun wahai Salman Al-Farisi, sebentar lagi akan ada nabi yang diutus. Sebagaimana kita ketahui bersama, nabi tersebut akan diutus dari negeri ini dan akan hijrah ke negeri ini. Disebutkan ciri-cirinya persis, detail. Karena ahli kitab itu mereka semua mengetahui akan Rasulullah SAW, ya'rifunahu kama ya'rifunahu abna'ahum. Mereka sangat mengenal Rasulullah SAW kama ya'rifu abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak putra-putra mereka sendiri. Maka Salman Al-Farisi semeninggal pendeta yang ada di Amuria ini, ia tidak kemana-mana. Ia bekerja sebagaimana yang lainnya bekerja, namun bekerjanya untuk memenuhi kebutuhan akhirat
Maka begitu sampai kabar ada seorang kabilah Arab yang lewat dekat rumahnya, maka ia berikan hartanya berupa onta dan sapi dan domba-dombanya. Ketika itu ada kabilah Kalab lewat. Ia mengatakan, saya ingin pergi ke daerah ini, mohon antarkan saya. Sebagai imbalannya saya berikan sapi dan domba-domba saya. Iya, disepakati. Rombongan tadi membawa Salman Al-Farisi ke daerah Arab. Ketika sampai di Wadil Qura, ternyata kabilah Kalab ini berkhianat. Salman Al-Farisi dijual sebagai budak. Ia diperdagangkan di pasar budak hingga ia dibeli oleh seorang Yahudi dari Madinah. Rupanya Salman Al-Farisi dengan takdirnya yang unik sampai di tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dia teringat kata gurunya yang ada di Amuria bahwa Nabi tersebut akan pindah di daerah yang berbatu hitam yang banyak pohon kurma. Dan ciri-ciri Nabi tersebut, ia tidak memakan sedekah, namun ia memakan hadiah. Dan ia memiliki tanda kenabian, yaitu daging yang menonjol yang berbulu. Singkat cerita, Salman Al-Farisi mendapati Rasulullah SAW di Kuba, belum masuk Madinah. Dia kumpulkan kurmanya, diberikan sebagai sedekah kepada Rasulullah SAW, namun ia tolak. Rasulullah menolak secara halus. Dipanggil sahabatnya untuk memakannya, namun sendirinya tidak memakan. Kata Salman, hadhihi wahidah. Ini ciri yang pertama. Keesokan harinya mengumpulkan kurma lagi, diberikan kepada Rasulullah. Ia ucapkan, wahai Rasulullah, ini hadiah, silahkan kau makan. Maka Rasulullah memakannya dan mengajak para sahabatnya memakan. Hadhihi tsani, ini yang kedua, kata Salman. Sampai pada akhirnya ketika Rasulullah SAW berada di pemakaman Al-Baqi, Baqi Al-Qarqad, Rasulullah melihat Salman Al-Farisi berputar-putar. Rasulullah tahu Salman mencari sesuatu, maka Rasulullah melepaskan atau mengendurkan ridahnya, lendangnya, sehingga terlihat ciri kenabian. Maka Salman Al-Farisi tak kuasa menahan diri dan memeluk Rasulullah SAW sambil menangis. Dan ini permulaan wahyu. Biasanya para mu'alif membawakan kisah ini, kisah tentang Salman Al-Farisi, tentang susah payahnya mencari wahyu yang akan turun ini, mencari jalan kebenaran yang tidak ada jalan lain kecuali jalan ini yang mengantarkan pemiliknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'alif rahimahullahu taala, falamma balagha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ba'athahu Allah rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basiran wa nadhiran. Wa kana Allah tabaraka wa ta'ala qad akhadha mitsaq ala kulli nabiyyin ba'athahu qablahu bil iman wa tasdiq lahu
wa nasri lahu ala man khalafahu wa akhadha alaihim an yu'adu dhalika ila kulli man amana bihim wa saddaqahum fa adawa min dhalika ma kana alaihim min al-haqqi fi. Ketika Rasulullah SAW umurnya telah mencapai 40 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala basiran wa nadhir, sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya telah mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi dan rasul akan kebenaran diutusnya Rasulullah SAW. Seluruh nabi, dari Nabi Nuh dikatakan diambil perjanjian bahwa para nabi tersebut sanggup mengatakan kepada para pengikutnya untuk beriman kepada Rasulullah SAW jikalau Rasul tersebut diutus. Padahal orangnya belum ada. Namun para nabi diminta perjanjian untuk membela, untuk menolong, untuk beriman kepada nabi tersebut, dan diperingatkan pula kepada umatnya yang mengikuti nabi tersebut untuk beriman pula kepada nabi yang akan diutus, yaitu Rasulullah SAW. Jauh-jauh para nabi sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW, menolong, membela dan beriman kepadanya. Jadi kayak kita sekarang ini telah diwanti-wanti tentang akan adanya Dajjal, akan adanya Imam Mahdi. Itu umat-umat sebelum kita pun sudah diwanti-wanti. Itu betapa besar peristiwa yang akan terjadi ini. Dan rupanya peristiwa ini sudah berlalu 1400 sekian tahun yang lalu sudah berlalu. Peristiwa agung tentang diutusnya Rasulullah SAW sebagai basiran wa nadhir, yang mana para nabi saja diwanti-wanti untuk beriman dan untuk mengatakan kepada umatnya perihal diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, inna awwala ma buti'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwah hina aradallahu kiramah rahmatan, yakni ar-ru'ya shadiqah. Sesungguhnya awal dimulainya kenabian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW dan seluruh alam, salah satu tandanya adalah dengan adanya mimpi yang dibenarkan, ar-ru'ya as-sadiqah. La yara Rasul sallallahu alaihi wasallam ru'yan fi naumihi illa ja'at kafalakis sabr. Tidaklah Rasulullah SAW bermimpi di dalam tidurnya, melainkan akan terjadi sebagaimana terang benderangnya cahaya subuh. Mimpinya selalu benar. Maka kata para ulama, mimpi para nabi merupakan mukjizat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah SAW suka, gemar
al-khalwah, menyendiri, berpaling daripada manusia, falam yakun syai'un ahabba ilaihi min an yahluwa wahdahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia gemar berkhalwat sendirian, mengasingkan diri. Yaitu Rasulullah SAW menjauh dari manusia, tidak ikut serta terhadap kerusakan yang ada berupa kemaksiatan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia memilih sebuah tempat untuk mengasingkan diri. Di perjalanan, fala yamur Rasulullah SAW bihajarin wala sajarin ila qala assalamu alayka ya Rasulullah. Dan ini awal-awal Rasulullah SAW mau diangkat sebagai Nabi. Di tengah perjalanan dia hendak berkhalwat, tidaklah pepohonan dan bebatuan yang dilewati Rasulullah SAW, melainkan seluruhnya mengucapkan salam, yaitu dengan perkataan assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera kepada anda, kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menoleh ke kanan dan kiri, kiranya tidak didapati seorang pun. Rupanya yang mengucapkan salam adalah bebatuan dan pepohonan. Famakatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika yara wa yasma. Masyaallahu an yamkuth. Thumma ja'ahu Jibril alaihi salam bima ja'ahu min karamatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bi Hira fi syahri Ramadan. Rasulullah SAW tetap dalam keadaan seperti itu sampai datang kepada Rasulullah SAW ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan karamah, kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan datanya wahyu yang ditandai dengan kedatangan Jibril alaihissalam di Gua Hira. Yaitu pada bulan, kata mu'alif, pada bulan Ramadan. Wa kana dzalika mimma tahannas. Kejadian ini ketika Rasulullah SAW sedang tahannas, yaitu menyendiri untuk beribadah, untuk menjauhi dari dosa-dosa. Fakana yujabiru dzalika syahrun min kulli sanati. Jadi Rasulullah SAW ketika usianya telah mencapai 40 tahun, ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan untuk menyendiri. Dipilih sebuah tempat, yaitu di gunung Jabal Nur yang terletak di kota Mekah, di jalan dekat kota Mekah. Di situ ada gua namanya Gua Hira. Rasulullah memilih tempat tersebut. Dipilih waktunya setiap 1 tahun, itu 1 bulan. Kadang Rasulullah sendirian, kadang Rasulullah bersama keluarganya dengan istrinya. Yang mana Rasulullah ketika berdiam di situ selama 1 bulan, ia di situ beribadah dan menjauh dari keburukan kaum dan memberikan sedekah kepada fakir miskin yang lewat
di tempat tersebut. Dan lamanya Rasulullah SAW berkhalwat itu selama 3 tahun. 3 tahun, dan kebiasaan Rasulullah SAW ketika berkhalwat setiap tahunnya 1 bulan. Di bulan Ramadan ini genap yang ke tahun ketiga. Ada yang mengatakan tanggal 7 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan 18 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan tahun Rabiul Awal. Itu biasa ya, khilaf di antara itu. Namun Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi, yaitu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, dihitung oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi, di hari Senin Ramadan. Sementara dihitung hari Senin di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bertemu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan, diperkirakan malam Lailatul Qadar. Maka Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Rahimul Mahtum merojihkan bahwa peristiwa yang paling sahih, mendekati kepada sahihan kebenaran, adalah pada tanggal 21 Ramadan. Karena hari Senin dihitung oleh beliau, hari Senin itu kalau enggak Senin pertama tanggal 7, Senin kedua tanggal 14, Senin ketiga tanggal 21, Senin berikutnya tanggal 28. Jadi meskipun ada beberapa pendapat, yang paling rajih kata Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu peristiwa ini terjadi pada hari Senin bulan Ramadan tanggal 21, yaitu sebelum fajar. Sebelum fajar. Namun sebelumnya Rasulullah SAW telah diberikan mukadimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak kaget dengan mimpi yang selalu dibenarkan. Kafalah subuh, mimpi yang benar sebagaimana terangnya cahaya subuh. Itu saja ketika Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril, sebagaimana dikisahkan Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril zata laili, pada suatu malam, min syahri dzalika kana awwalu ma yabda'u bihi idza syarafa min jiwaril Ka'bah qabla an yadkhula baitihi fayatufu biha sab'an aw ma syaa Allah min dzalika thumma yarji'u ila baitihi. Pada malam ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, seperti biasa Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira selama 1 bulan. Yaitu ketika Rasulullah SAW menghabiskan malam terakhir dari khalwatnya
selalu ia mendatangi Ka'bah sebelum datang ke rumahnya. Ia tawaf 6 putaran atau lebih, kemudian ia pulang ke rumahnya. Namun di malam ketika Rasulullah SAW hendak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang Jibril sebelum waktu sebulan, genap sebulan belum. Faja'ani Jibril wa ana na'imun bimattin min dibah. Jibril di dalam mimpiku datang dengan membawa kain tebal yang menyerupai sutra. Fihi kitab, kain yang dibawa Jibril itu bertuliskan sesuatu. Kainnya terbuat dari sutra. Faqala Jibril, Iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Faqattani bi hatta dhanantu anhu, maka orang tadi, kata Rasulullah SAW, begitu menyuruh untuk membaca, saya katakan saya tidak bisa membaca. Orang tadi mendekap hingga serasa saya mati, kata Rasulullah SAW. Tsumma arsal, kemudian ia melepaskan ke faqala, ia pun berkata, Iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku pun mengatakan aku tidak bisa membaca. Dan ia mengulangi lagi, ia mendekapku dengan sangat kencang sehingga saya menyangka saya telah mati. Lalu ia melepaskanku dan mengatakan lagi, Iqra. Kemudian saya katakan lagi, Madza. Setelah ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, apa yang harus saya baca? Dalam hati Rasulullah mengatakan bahwa saya katakan demikian supaya saya tidak dipeluk lagi. Karena saking kerasnya pelukan, seolah ia menyangka, Rasulullah SAW menyangka bahwa ia telah mati. Maka Rasulullah katakan, Madza, apa yang akan aku baca? Rupanya Rasulullah dicengkeram lagi, dipeluk lagi. Faqattani bi hatta dhanantu anhu, sampai aku merasakan bahwa saya telah mati. Tsumma arsalni faqala Iqra. Kemudian orang tadi melepaskan dan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jibril mengatakan hal yang demikian dan Rasulullah mengikuti. Sampai Rasulullah SAW mengikuti dan merasa ada sesuatu yang tertanam. Maka kita harus percaya bahwa ilmu ini ada. Namun khusus untuk orang-orang tertentu, yaitu para nabi dan para rasul. Jadi untuk orang selain para nabi dan para rasul jangan berharap ilmu ini, ya. Gak mau belajar tapi langsung ditanamkan di dalam hati. Ini khususiyah buat para rasul dan para nabi. Kemudian Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, faka'annama kutibat fi qalbi kitaban. Rasulullah ketika bangun dari tidurnya merasa bahwa telah ditulis sesuatu di dalam hati, melekat. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari gua tersebut hingga sampai di wasatu min jibalin, di tengah-tengah antara dua gunung. Apa namanya? Ada celah antara gunung satu dan gunung yang lainnya. Lembah ya di situ. Sami'tu sautan minas sama'i yaqul, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Kemudian saya mendengar suara dari langit yang mengatakan, wahai Muhammad, engkau sesungguhnya adalah utusan Allah dan saya adalah Jibril. Farafatu ra'si ila sama'i anzuru fa idza Jibril fi surati rajulin. Maka ketika saya mendongakkan kepalaku ke langit,
aku melihat Jibril berada di langit, kakinya tidak menyentuh tanah, dan seluruh yang saya lihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, melainkan pasti ada dia, besar sekali. Maka Rasulullah SAW yang orang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dimukadimai 6 bulan mimpi yang selalu dibenarkan aja, ketakutan luar biasa. Rasulullah SAW faraja biha Rasulullah SAW yarjufu fuadu. Rasulullah segera kembali dari tempat khalwatnya dalam keadaan ketakutan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha faqala zamiluni zamil. Rasulullah segera pulang ke rumah istrinya dengan mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Maka keluarganya menyelimuti. Dan sebagian ulama mengatakan, untuk memperkuat kisah yang dari Ibnu Hizam ini, Rasulullah SAW diikuti oleh malaikat Jibril hingga ia ketakutan. Yas'umuna, dikatakan Rasulullah SAW diikuti oleh Jibril sampai Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Rasulullah disuruh duduk di paha kiri. Rasulullah duduk di paha kiri. Apakah engkau masih melihat orang yang mengikuti? Masih, kata Rasulullah. Kata Khadijah, duduk di paha kanan. Rasulullah pindah ke paha kanan. Dikatakan oleh Khadijah, apakah engkau masih melihat orang tersebut? Iya, masih. Coba kamu duduk di pangkuan. Rasulullah ikut duduk di pangkuan. Apakah engkau masih melihatnya? Iya, aku masih melihat. Maka Khadijah melepas tutup kepalanya, karena ia kebiasaan orang mulia di Arab itu memakai penutup kepala. Maka ia lepas penutup kepalanya dan bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau masih melihatnya? Tidak, dia sudah pergi. Kata Khadijah, berarti dia malaikat. Kalau sekiranya dia syaitan, maka ia senang dengan aku membuka Allah. Ini cerdasnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dibuka menutup kepalanya sehingga malaikat pun enggan. Kisah ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Al-Habib yang Muhim, kitabnya yang sangat bagus. Faqala li Khadijah Rasulullah SAW wa akhbaraha al-khabar. Rasulullah SAW begitu minta diselimuti, wa dhahaba anhu khasyatahu, ketika rasa takutnya telah pergi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ia mengalami kejadian begini dan begini. Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku takut terjadi sesuatu di dalam diriku, kata Rasulullah. Faqalat Khadijah, kalla wallahi, tidak, sekali-kali tidak, kata Khadijah. Ma yuhzika Allahu abadan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kamu selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim, sesungguhnya engkau orang yang menyambung tali silaturahim, kata Khadijah. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqri dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sekali-kali kalian tidak sekali-kali engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah, karena engkau orang yang sangat menyambung tali silaturahim. Engkau orang yang suka memberi orang yang kesusahan. Engkau orang yang suka membantu orang yang dalam kesulitan, musibah. Dan engkau orang yang suka menjamu tamu, dan engkau orang yang suka memberikan bantuan kepada orang yang menegakkan kebenaran.
Makanya syariat daripada para nabi dan para rasul ini berbeda-beda. Al-anbiya li'allatin, para nabi itu li'allatin, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara bapak lain ibu. Yaitu apa? Tauhidnya sama, syariatnya yang berbeda. Namun kata para ulama, ada beberapa syariat yang khusus, yang umum, ada di setiap ajaran para nabi dan para rasul. Yaitu apa? Tentang menyambung silaturahmi, tentang memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan, tentang memuliakan tamu, tentang saling membantu di dalam penegakan kebenaran. Ini syariat, meskipun syariat para nabi berbeda-beda, tapi sifat ini harus ada. Maka ciri-ciri orang yang mulia, ciri-ciri yang akan selamat dunia dan akhirat, harus ada ciri-cirinya. Orang ingin mulia, ingin selamat dunia dan akhiratnya, namun ketika ada tamu, air segelas saja gak keluar. Ya. Ada tamu lagi duduk disapu, ada orang kesusahan gak mau bantu, ada orang berbuat baik gak mau dukung. Ini bahaya, bahaya sih. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha segera bergegas mendatangi anak pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, untuk mengabarkan tentang beritanya. Maka setelah diceritakan bahwa suaminya yang Rasulullah SAW mengalami kejadian begini dan begini, maka Waraqah memastikan bahwa dia calon nabi umat ini, calon nabi umat ini. Dan dia mengabarkan, wahai Khadijah, sampaikan salamku kepada suami untuk supaya ia berteguh hati. Ketika Rasulullah SAW kembali lagi ke Gua Hira untuk menyelesaikan khalwatnya supaya genap 1 bulan, sepulang dari khalwahnya seperti biasa, ia tawaf di Ka'bah sebelum datang ke rumahnya. Maka Rasulullah SAW didekati oleh Waraqah bin Naufal. Diajak bicara. Apakah benar engkau mengalami kejadian seperti ini dan seperti ini? Dijawab oleh Rasulullah SAW, benar. Saya katakan benar. Ketika di dalam khalwahku, suatu malam saya didatangi orang yang ciri-cirinya seperti ini. Faqala lahu Waraqah, walladhi nafsin biyadihi innaka lanabiyyun hadil. Sesungguhnya kamu benar-benar akan menjadi nabi umat ini. Walaqad ja'aka Namus al-akbar alladhi ja'a Musa. Dia adalah Namus, sang pemilik rahasia. Ya, orang yang mengetahui rahasia-rahasia. Namus itu dari bahasa yang diartikan bahwa Namus artinya orang yang memiliki atau mengetahui rahasia apa. Dia orang yang pernah datang kepada Musa. Wala tukadzibanna, sungguh kamu pasti akan didustakan, kata Waraqah bin Naufal. Wala tu'adziyanna, dan sungguh kamu akan disakiti. Wala tukhrajanna, dan sungguh kamu akan diusir. Wala tuqatalanna,
dan sungguh kamu akan diperangi, kata Waraqah bin Nawfal. Wala in ana adraktu dzalikal yauma la ansuranna Allahu nasran ya'lamuhu. Sungguh jika aku mendapati kejadian seperti itu, mengalami kejadian itu sampai usiaku, mendapati engkau diganggu, disakiti, diusir, diperangi oleh orang-orang Quraisy, sungguh aku akan membelamu semampu. Tsumma adna ra'sahu minhu faqabbala yaful. Maka Waraqah bin Nawfal ini mendekat kepada Rasulullah SAW dan mencium ubun-ubun. Dicium ubun-ubun. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah. Dan Waraqah bin Nawfal ini orang yang sangat pandai, orang yang sangat mengetahui ilmu samawi. Ia orang Arab namun menguasai bahasa Ibrani, sehingga ia menulis Injil di dalam bahasa Arab. Injil yang berbahasa Ibrani ia salin menjadi bahasa Arab. Ketika Rasulullah SAW menjelang diutus, ia sudah buta, dan tidak berselang lama ketika terputusnya wahyu, Rasulullah SAW wahyunya terputus, Waraqah bin Nawfal meninggal. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengabarkan bahwa ada seorang pendeta berpakaian putih berada di surga, yaitu Waraqah bin Nawfal. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Demikian tentang permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Permulaan wahyu diawali 6 bulan dengan mimpi ru'yah shadiqah, mimpi yang dibenarkan. Dan Rasulullah SAW diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhulwat, tahannath, memelihara diri menjauh dari manusia, dari perbuatan dosa selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Di tahun terakhir Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang dengan itu berarti Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Berkenaan dengan perselisihan para ulama, Syekh Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi ini mengatakan bahwa permulaan wahyu dimulai hari Senin, yaitu bulan Rabiul Awal, tentang mimpi yang dibenarkan. Berarti mulai Rasulullah SAW diberikan wahyu berupa mimpi yang dibenarkan terjadi hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Dan beliau memberikan faedah dari permulaan wahyu ini. Yang pertama, bahwa para nabi dan para rasul umumnya diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usianya mencapai 40 tahun. 40 tahun. Kemudian dianjurkan ketika kita dapati masyarakat rusak, masyarakat cenderung berturutkan hawa nafsu, disunnahkan kita untuk sering menyendiri, yaitu untuk takarub ila Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sirriyah, tahajud,
kemudian ibadah-ibadah syariat. Kemudian faedah berikutnya bahwa wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW beraneka, ada berupa mimpi, ada berupa malaikat yang datang langsung kepada Rasulullah SAW dalam bentuk asli dan dalam bentuk manusia. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu berupa seperti suara lonceng. Dan kata Rasulullah SAW, ini sangat berat. Suaranya sangat memecahkan telinga. Dan ada kalanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah langsung ilham, langsung masuk ke dalam hati. Yang berikutnya wahyu kadang berupa Allah diajak bicara langsung, seperti yang terjadi di malam Isra. Namun ada para sejarawan yang mengatakan bahwa Rasulullah berbicara langsung tanpa hijab, berarti langsung bertemu dengan Allah, dan ini pendapat yang sangat batil. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan.